Soal debat kan, pasca debat kemarin ketika misalnya Pak Anies dianggap menyerang pribadi Pak Prabowo, kemudian ada anggapan gini, loh Pak Anies itu kan ibaratnya seperti putra politiknya Pak Prabowo, kemudian ketika di DKI, kemudian kemarin didukung Pak Prabowo habis-habisan, sekarang kemudian jadi rivalnya Pak Prabowo, dan kemudian dianggap menyerang pribadi Pak Prabowo, itu gimana tuh? Menurut saya terlalu jauh penilaiannya. Prabowo juga nggak perlu seperti itu menilai sebenarnya. Karena Anies maju itu sendiri bukan karena Prabowo sendiri, itu pengaruh dari ada Mardhani, ada Sandi yang menyiapkan beliau. Pada saat itu juga kita tahu Anies maju itu disiapkan oleh yang namanya ayahnya Erwin, Pak Aksa Mahmud. Ketika di Sunda Kelapa dan sebagainya belakangan. Dan itu udah dijawab sekarang di media. Ya, kebenarannya. Siapa yang mengantarkan beliau? Jadi nggak ada lah bab kayak begitu. Sekarang ini faktanya sekarang sudah bertarung dalam pilpres. Bukan jasa siapa dan jasa siapa. Sekarang bagaimana tampilkan kepada publik bahwa ia layak untuk menjadi Presiden Indonesia 2024. Dan rakyat akan melihat dari cara dialog, cara berbicara, cara menyelesaikan masalah. Tapi di sini kalau bisa diusahakan demokrasi ini berjalan tegak lurus yang baik lah. Jangan sampai asik sibukannya hanya memikirkan paslonnya sendiri. Apalagi dia itu adalah masih menjabat. Kan jadi dualisme. Pak Mahfud juga masih menjabat, si ini masih menjabat. Nah itu. Pasca debat, itu kan kemudian ada kalimat yang kemudian disampaikan Capres 02 yang secara etis kurang. Ya, dianggap seperti itu ya. Gimana tuh, Bib? Itu akankah kemudian berujung pelaporan balik dari Timnas Amin atau dibiarin aja? Buat kita, buat Amin hal-hal kayak begitu kita anggap rakyat yang akan menilai. Meskipun kalimatnya agak kasar ya? Iyalah. Banyak hal yang kasar yang keluar di publik setelah pasca debat. Yang buat kita biasa-biasa saja. Rakyat kan tahu roh kalimat yang enak didengar dan kalimat emosional yang tidak baik dari seorang pemimpin. Rakyat akan memilai. Netizen itu sendiri yang akan nanti bersikap. Kenapa sekarang progres Anies kelihatan nampak reborn, naik begitu saat dan berbanding lurus juga dengan partai-partai yang bersamanya, ya itu sebuah situasi yang pasti akan berhadapan di ujung pada waktu persiapan 14 Februari ini. Tinggal nggak sampai 30 hari loh. Iya, karena kalau kita bicara soal waktu, debat aja udah tinggal 2 kali lagi. Ya. Kurang lebih sekitar 3 minggu lagi kita akan masuk ke Pilpres begitu. Ini Habib sendiri ngeliat kesiapan dari Pak Anies, Caimin, itu gimana? Kalau buat Amin, itu tidak ada beban. Gak ada beban ya? Ya, karena mereka intinya siap untuk menang. Kalau ini yang mempertahankan untuk seakan-akan yang berkuasa dan untuk menang, ini kan yang nggak gampang, nggak mudah. Prinsipnya resourcesnya bukan gampang untuk menang ini. Tapi rakyat kok bahu-membahu. Bayangkan aja, relawan itu hampir 10.000 relawan lembaganya. Hampir 1.000 relawan. Bayangkan saja. Meskipun artinya, kemarin ada relawan yang gabung ke 02, nggak apa-apa ya? Kalau saya melihat itu tidak murni. Itu modifikasi. Nah, apa yang dimodif, Bib? Bisa jadi disiapkan, dirancang kayak begitu. Ada juga PKS yang pindah langsung ke Prabowo. Padahal bukan orang struktur itu. Gitu, ada. Jadi kalau saya melihat semakin dekat di pemilu 2024 titik 14 Februari orang akan berusaha sedemikian rupa cara-cara apapun untuk menarik hati rakyat. Ingat, angka terakhir itu masih ada sisa. Cukup signifikan berapa persen gitu. Kalau ini satu putaran, Prabowo masih butuh sekitar 7%. Paslon 2 masih 7%. Artinya apa? Bukan gampang. Jadi untuk satu putaran saya rasa kalau ini berjalan nyaman, baik, tidak ada intimidasi, tekan menekan, rakyat akan melihat hasilnya. Jadi menurut Habib nggak mungkin satu putaran? Ya, saya nggak melihat satu putaran. Betul, karena kenapa? Kalau di satu putaran itu kan 50+0 berapa gitu. Mungkin clear, enggak. Enggak ya, Beb? Kalau saya feeling enggak. Tapi ini kemungkinan ada satu
dua kelompok yang akan bersatu di ujung putaran kedua. Siapa nih? Ya pastinya paslon 1 sama paslon 3. Oh, itu udah fix, Beb? Oh, belum, fake belum. Katanya tapi lagi PDKT kan? oh, pastinya. Jadi gini, insting politik itu bermain dengan situasi politik. Tanpa diajarkan akan lari sendiri merapat. Tapi kenapa 1 harus langsung ke 3? Kenapa 3 langsung ke 1 gitu kali? Kenapa 3 ke 1 gitu? Ya, kenapa Atau 1 ke 3 gitu? Ya, apalah itu. Artinya siapa yang bisa mengini? Apakah mungkin 3 ke 2? Coba hitung-hitung dulu deh. Gimana, Beb? Saya nanya. Saya nggak melihat 3 itu balik kedua dengan emosinya seorang ibu. Gak mungkin ya? Ya, yang enggak lah. Kalau saya feeling, tapi politik tuh nggak bisa disangka, nggak diduga. Karena namanya kepentingan yang sama tuh kadang-kadang bisa berbenturan dalam waktu yang cepat. Kita lihat saja. Tapi ada PDIP, ada PKS, emang bisa nyatu, Beb? Bisa, Bisa ya, Beb? sangat bisa. Bisa ya? Sangat bisa. PKS itu sudah fleksibel kemana saja. Tinggal momentumnya kapan dibutuhkan. Tapi emang sejauh mana koordinasi antara 3 ke 1, 1 ke 3? Ini ini alami. Kebutuhannya itu datang dengan kebersamaan situasi. Oke. Nah, situasi itulah yang membuat akhirnya orang saling, kita harus tengok. Coba aja Bu Puan aja sudah mulai bocor tuh pengen. Jadi gimana? Jadi kalau asal saya bukan menduganya, dua yang maju atau gimana sih? oh kalau saya- enggak ada kayak gitu begitu. Intinya adalah pastinya di putaran kedua harus ada yang melawan 1. Satunya itu nomor berapa ya kita lihat nanti. Oke. Iya toh. Makanya kita lihat nanti jam 5 sore 14 Februari kita sudah bisa lihat Siapa yang merapat ya? siapa yang merapat dan merapat siapa. Terus 1 yang ke 3 kedua, apa 3 ke 1 gitu yang ya? kedua quick count-nya kan kelihatan. Oke. Atau yang real count. Gitu. Real count juga seru itu. Yang pasti nggak mungkin 1 putaran ya, Beb? Kalau tanya Karena saya kan enggak. narasi yang dibangun kan gitu kan sekarang kan? Saya pikir saya tidak. Enggak Saya ya? termasuk yang menyatakan ada tidak 1 putaran.